siang yang adibudaya, namo buddhaya. Ketemu lagi dengan Ibu, guru agama Buddha yang akan mengajar kalian di kelas 3 ini. Nah, sebelum Ibu mulai, kalian pasti sudah tahu nama Ibu kan? Kita masuk ke pelajaran 1. Semangat belajar Pangeran Siddhartha. KB 1. Kepandaian Pangeran Siddhartha. Nah, di pelajaran ini Ibu harapkan kalian dengan serius memperhatikan. Yang pertama, Pangeran Siddhartha pandai dan berhati mulia. Jadi, Pangeran Siddhartha itu cerdas. Dia berhati sangat baik atau berhati mulia kepada siapapun. Yang kedua, dalam ilmu pengetahuan, Pangeran Siddhartha sangat cerdas, seperti matematika, PKN, bahasa Indonesia, dia sangat cerdas. Dan di keterampilan dia juga sangat cerdas. Pangeran Siddhartha yang terbaik. Nah, yang ketiga, dalam perilaku, jadi dalam perilaku sehari-hari, Pangeran Siddhartha memiliki sikap yang mulia, memiliki sikap yang santun, tidak pernah membeda-bedakan mana yang orang biasa atau orang miskin, orang kaya. Dia menganggap semuanya adalah sama. Jadi kita sebagai umat Buddha tidak boleh membeda-bedakan antara sesama. Kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, gurunya pun sangat mengagumi. Nah, mengagumi apa, Bu? Mengagumi kepandaian, keterampilan, dan sikap Pangeran Siddhartha. Dia sangat kagum karena Pangeran Siddhartha sangat pandai dan terampil. Nah, gurunya menghormati dan bersujud kepada Pangeran Siddhartha dan berkata, "Engkaulah yang pantas menjadi guru. Terimalah hormatku." Nah, gurunya saja sampai berkata begitu kan? Nah, yang keenam, kepandaian yang dimiliki yaitu kepandaian Pangeran Siddhartha itu yang dimiliki apa saja? Ada ilmu alam, lalu apa lagi? Matematika, ilmu agama, bahasa, tata negara, dan sastra. Sama seperti anak Ibu, harus pandai di dalam ilmu alam, matematika, ilmu agama, bahasa, dan sastra. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh semangat Ben Carson. Ben Carson ini adalah anak yang miskin, tetapi dia sangat cerdas. Meskipun dia miskin, dia dari keluarga yang miskin, dia adalah anak yang cerdas. Nah, dari kecerdasannya dia dapat merubah pola pikirnya menjadi orang yang sukses. Sukses dalam hal apa, Bu? Dalam hal yaitu menjadi seorang dokter. Nah, dari situ kita belajar bahwasannya kita mau bagaimanapun, mau kaya, mau miskin, itu tidak boleh tidak pandai, harus pandai. Kenapa harus pandai? Kita harus menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah. Di sekolah itu banyak sekali ilmu yang perlu dipelajari. Nah, kelak akan membuat kita menjadi anak yang sukses, hidupnya yang enak. Bukan hanya itu, kita akan itu dulu anak pelopor yang dulu menjadi murid saya, sekarang dia sudah menjadi anak yang cerdas. Ben Carson ini juga sehari-hari dia membantu ibunya. Membantu ibunya itu bukan berarti dia
tidak sempat belajar. Dia juga belajar, dia dibimbing dengan baik. Apalagi kita yang tidak, ibaratnya pulang sekolah tidak pernah mama papa menuntut kita untuk bekerja. Karena ibu tahu kalian anak-anak yang sudah berkecukupan. Nah, dari situ kalian bisa melihat bahwasannya di luar sana masih ada yang membutuhkan pendidikan. Nah, semangat Ben Carson ini sungguh luar biasa ya nak. Meskipun dia membantu ibunya, dia tetap belajar dengan baik untuk menjadi anak yang sukses. Nah, dari situ kita belajar juga bahwasannya menjadi sukses itu adalah impian dan tujuan kita. Nah, anak ibu pasti sudah tahu kan bagaimana belajar dengan baik, sukses dengan baik. Untuk menjadi sukses itu kita harus melewati banyak sekali rintangan. Salah satunya apa? Harus belajar dengan rajin. Kalau ingin seperti Ben Carson, harus belajar dengan rajin. Karena ibu tahu anak-anak ibu ini adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Pasti mama papanya kan berharapnya anak ini harus menjadi anak yang sukses. Tidak pernah orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang tidak sukses. Pasti semua orang tua menginginkan anaknya sukses. Jadi ibu harap semangat belajar kalian harus lebih ditingkatkan. Seperti itu. Kalau kalian belajarnya rajin, orang tua pasti bangga. Sekarang KB2. Masa Pangeran Siddhartha bersekolah. Pangeran Siddhartha bersekolah pada usia 7 tahun. Nah, di sekolah non formal. Berarti bukan seperti kalian ini. Dia di sekolah non formal, yaitu sekolah non formal yang ada di taman kerajaan, dan gurunya bernama siapa? Wiswamitra, yang terkenal dan ahli menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jadi Pangeran Siddhartha itu belajarnya nggak di sekolah, tetapi di taman kerajaan. Nah, yang kedua, pada usia 12 tahun, Pangeran Siddhartha telah menguasai berbagai ilmu. Wah, hebat sekali ya, usia 12 tahun udah menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Coba bayangkan, 12 tahun sudah banyak menguasai berbagai ilmu. Berarti memang sangat-sangat cerdas sekali Pangeran Siddhartha ini. Nah, kalian ingin nggak seperti Pangeran Siddhartha? Kalau kalian ingin seperti Pangeran Siddhartha, cobalah dan harus belajar dengan rajin, belajar dengan tekun. Orang 12 tahun aja Pangeran Siddhartha sudah bisa menguasai berbagai ilmu. Kita yang masih ibaratnya tidak dituntut begini-begini harus tetap bisa seperti itu. Nah, yang keempat, keterampilan yaitu mengamati keadaan, bermeditasi, memanah, memainkan pedang dan berkuda. Nah, jadi keterampilan Pangeran Siddhartha itu adalah mengamati keadaan. Dia terus bermeditasi, dia selalu berlatih bermeditasi. Lalu dia belajar memanah, dia pandai dalam memanah. Nah, selain itu dia juga memainkan pedang, dia sangat pandai. Apalagi berkuda. Wah, hebat sekali ya Pangeran Siddhartha itu. Dia sangat pandai dalam hal itu. Dalam keterampilan dia sangat pandai. Siapa yang pengen bermeditasi, latihan meditasi sudah pernah.
mana yang bisa memanah. Tapi kalau di tempat kita tidak ada ya untuk memanah. Memainkan pedang. Wah, ini perlu hati-hati. Oke. Terus berkuda. Nah, kalau berkuda ini harus di sini jarang ya. Oke. Nah, yang kelima, Pangeran Siddhartha memiliki sikap mulia yang patut dipuji. Sikap itu terbagi dalam dua hal, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual itu yang bagaimana sih, Bu? Nah, sikap spiritual itu dia rajin beribadah. Contohnya, bermeditasi, sabar, penuh cinta kasih dan kasih sayang, serta bijaksana. Siddhartha sangat bijaksana sekali. Dia rajin beribadah. Anak-anak ibu rajin beribadah enggak? Nah, sabar, penuh cinta kasih dan kasih sayang. Wah, hebat sekali ya. Kalau sikap sosial, Bu, sikap sosial itu disiplin, suka menolong, toleransi, rendah hati, dan bertanggung jawab. Sikap-sikap tersebut dapat kita contoh dan terapkan dalam kehidupan kita. Anak ibu pasti sudah tahu dong, disiplin. Disiplin itu seperti berangkat ke sekolah. Terus tidak boleh telat. Suka menolong teman yang kesusahan. Terus bertoleransi dalam sesama teman. Nah, toleransi sesama teman. Rendah hati, tidak boleh sombong, dan selalu bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas oleh guru harus bertanggung jawab untuk mengerjakan. Nah, anak-anak ibu pasti sudah tahu dong. Seperti itu kan? Oke. Nah, itu tadi pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.